Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin yang ba'd. Taib. Uh, Kemarin qadarullah ana rekam tapi suaranya nggak keluar nih. Jadinya nggak bisa ngupload ke YouTube. Jadinya mungkin Bang Fadli nggak bisa ngelihat ya kemarin ya. Taib, nah ulang sedikit ya yang kemarin ya. Kemarin itu kita pelajari terkait dengan CSS. Jadi CSS itu ada tiga cara. Ada tiga cara untuk nge-styling HTML kita. Ya, ada tiga cara untuk nge-styling HTML kita. Yang pertama kita bisa gunain namanya inline styling. Ya, inline styling. Inline styling itu bentuknya kayak gini. Kita bisa langsung nge-styling. Bentar ya, nah, coba buka open with live server. Baik, inline styling itu untuk maksudnya inline styling itu kita bisa nge-styling langsung di HTML-nya, di apa namanya, di atribut HTML-nya. Nah, contohnya tuh gimana? Contohnya tuh kayak gini nih. Kita pakai yang namanya di dalam div ini kita pakai langsung style gitu. Jadi kita bisa langsung style di apa namanya, di atributnya. Ya di tag HTML-nya langsung bisa kita langsung style. Bentuknya tuh kayak gini. Ya, ya ini nggak perlu tahu dulu apa itu background color, apa itu padding ya. Tapi yang penting tahunya bentuknya itu gini. Kalau ada bentuk kayak gini, itu namanya inline styling. Ya, inline styling. Misalnya nih anak mengubah dari blue jadi apa crimson misalnya. Anak save, nah ini berubah dia gitu. Ini jadi white misalnya. Nah, ya, ini namanya inline styling. Paham ya Mas Fadli ya? Oke. Taib. Dua-dua Fadli nih ya. Ini kok banyak kali AI nih di sini nih. Taib. Kemudian ada yang namanya internal styling. Ya, internal styling itu apa? Internal styling itu kita bisa nge-styling tapi di dalam file HTML kita, ya, langsung di dalam file HTML kita. Bentuknya tuh gimana? Ya, bentuknya tuh gini nih. Ini. Ya. Ya, bentuknya tuh gini. Overly. Dia langsung nge-styling di file HTML kita, tapi dia letaknya itu di dalam head, ya, di dalam tag head. Ya nih. Ini dia nih. Nih, ini namanya internal styling. Ya maksudnya ya internal lah, dia di dalam file HTML kita. Ya. Ini kalau kita save juga sama kayak tadi ya. Ini kalau kita ubah jadi crimson misalnya. Kemudian ini kita ubah jadi white, ya hasilnya sama kayak tadi. Ya. Cuma bedanya dia ada tag style di dalam head. Ya, ini namanya internal styling. Kalau yang tadi inline styling maksudnya dia di dalam tag HTML-nya, di dalam tag yang mau kita styling, yang mau kita style dia. Nah, itu perbedaan antara inline styling dan internal styling. Ya. Paham Fadli ya? Jadi itu source code juga ada internal styling sama inline styling. Ya, ini tergantung juga ya. Kadang sering orang
Internal styling ini paling jarang digunain ya, internal styling. Ya, yang paling sering itu nanti, yang paling sering yang ketiga. Yang ketiga ada namanya external styling. Ya, external styling itu apa? External styling kita nge-styling HTML, cuman kita pakai file lain. Di sini filenya namanya style.css. Ini nih, style ini. Ya, kalau kita save, nah jadinya gini. Nih karena berubah ini, misalnya nih, nah jadinya gini. Ya. Nih dia nge-styling HTML, cuman dia nggak di dalam HTML-nya, di dalam file lain. Ya, filenya itu apa namanya? Kalau mau nge-styling ya kita pakai CSS. Nah, ini namanya adalah kita buat di sini namanya style.css. Ini dia nih, filenya ini style.css. Ya, untuk nge-import filenya ya, filenya tuh harus diimport ya. Kalau nggak diimport tuh nggak jadi apa-apa gitu. Nah, ini kosong aja gitu. Tapi kalau kita import, nah untuk importnya apa? Kita pakai namanya tag link. Ya, link, rel nih relasi ya, style sheet. Nah, ini nggak kalian gunain nggak masalah juga harusnya. Href ini letak filenya. Ya, ini titik slash ini udah ngajarin ya, ini terkait dengan cara pemanggilan suatu file ya. Nah, ini istilahnya ini kayak si HTML memanggil file CSS gitu. Ya, dia artinya apa? Dia mau nge-styling HTML-nya dengan menggunakan file dari style.css-nya. Nah, kalau kita save, nah ini berubahnya jadi gini. Baik. Paham dulu ya terkait 3 cara itu ya. Ada yang namanya inline styling, internal styling, dan yang terakhir ada namanya external styling. Nah, yang paling sering digunakan itu eksternal. Kenapa paling sering digunakan eksternal? Karena yang pertama itu codingan kita jadi rapi ya. Jadinya kita nggak semua itu dilakukan dalam satu file gitu. Ya, kita bisa buat HTML kita itu lebih rapi ketimbang gunakan inline styling atau gunakan internal styling. Ya. Taib. Kemudian kemarin kita juga udah kenalin terkait yang namanya kelas ya. Apa itu kelas? Kelas itu kalau ibaratnya misalnya kita punya komplek nih. Nah, di komplek ini dia punya beberapa rumah gitu. Misalnya 5 rumah dalam satu komplek misalnya. Nah, 5 rumah ini tipenya sama, warnanya sama. Ya, tipenya sama, warnanya sama, dan rata-rata tuh sama semua. 5 ini sama istilahnya misalnya. Cuman apa yang membedakan rumah ini? Yang membedakan rumah ini itu adalah nomor rumahnya. Nah, itulah kelas. Ya, itulah kelas. Dia membedakan suatu tag dengan tag yang lainnya. Itu kelas. Kayak gini, ini kita punya tag div. Di sini juga kita punya tag div. Ya kan? Karena tag itu kan sama semua ya. Ya, kan nggak bisa kita buat sini tag div, di sini kita buat div 2 misalnya, di sini tag div 1, itu nggak bisa. Ya, si HTML tuh nggak ngenalin apa itu div 2, nggak ada dalam HTML div 2. Yang ada div. Nah, jadi untuk membedakan div antara satu div dengan div yang lainnya, kita bisa gunakan namanya kelas. Nah, di sini misalnya di sini anak ada buat kelas container 1, container 2. Artinya apa? Ini kan bentuknya sama ya, kita lihat ya. Di dalam div ini nih yang mana kita post dulu, kita komen. Type. Ini kan div. Kalau kita lihat bentuknya kan sama ya. Oke, kita buang kelas ini misalnya. Kita buang ini. Ya, kita buang ini. Kalau kita save, sama semua ya. Kan bentuknya sama nih. Ya, bentuknya sama. Ya kan? Tulisannya juga sama. Dalam div H2 H3 ini dalam div H2 H3. Tapi kita mau nge-styling div ini dengan div ini itu beda gitu. Ya. Yang pertama caranya kita harus bisa membedakan dulu antara div yang atas sama div yang bawah. Caranya gimana? Caranya kita bisa gunakan namanya kelas.
ya, kelas. Misalnya di sini kita kasih kontainer 1, sedangkan yang di bawahnya kita kasih kontainer 2 misalnya. Kontainer 2. Ya. Jadi kan udah beda nih ya. Jadinya line 25 ini dengan line 30 itu udah beda. Bedanya apa? Oh, sama-sama div. Ya, ini sama-sama div. Sama-sama div, di dalam div ada H2 H3. Cuman bedanya apa? Oh, di line 25 kita udah kasih kelas namanya kontainer 1. Ini kontainer 2. Oh, jadinya kita bisa bedakan gitu. Jadi kalau kita mau nge-styling, kita bisa manggil kontainer 1, jangan kita panggil div-nya. Ya, kita panggil kontainer 1-nya nanti. Ya, cara manggilnya nanti. Cara manggilnya gimana caranya nanti. Yang penting paham dulu Bang ya. Apa itu kelas ya, fungsi kelas ya. Istilahnya kalau yang analogikan itu istilahnya dia kayak nomor rumah lah gitu. Untuk membedakan suatu rumah dengan rumah yang lainnya. Kalau rumahnya sama, ini sama, bentuknya sama, warnanya sama, biasa kan komplek kayak gitu ya. Sama semua biasanya. Ya. Nah, itu cara membedakannya gimana ya? Cara bedakannya nomor rumah gitu. Atau setiap nomor rumah nanti ada mungkin ada yang nomor rumahnya sama, apa yang bedakan lagi? Ada gang namanya, gang ini. Nah, itu fungsi kelas untuk membedakan suatu tag dengan tag yang lainnya. Nah, gitu. Paham Bang ya? Paham Fadli? Ai? Aman ya? Oke. Nah, ini fungsi kelas ini sangat penting ya. Fungsi kelas ini sangat penting untuk nge-styling nanti. Jadi harus paham terkait kelas ini. Sebenarnya ada lagi yang lain. Ada namanya ID. Kita bisa juga pakai ID. Misalnya kita buat ID kontainer 1. Cuman kebanyakan developer udah jadi rules developer. Kalau ID itu biasanya untuk JavaScript. Ya, untuk membedakan tag satu dengan tag yang lain, tapi dia untuk JavaScript. Ya, kita gunakan ini untuk JavaScript. Makanya nggak ana jelasin di sini. Ya. Kebanyakan developer pakai untuk CSS dia pakai kelas. Nah, jadi biar kita nggak ngerubah rules itu, ya jadi kita ikutin aja rules mereka. Jadi kita pakai yang namanya kelas aja ya. Kita jadi nggak usah pakai ID. Walaupun pakai ID bisa aja kita pakai ID. Misalnya nih ana kasih ID kontainer 1 misalnya. Ini ana delete. Kemudian ini ana buat jadi gini. Bisa aja. Ya, bisa aja. Cuman ini nggak disaranin. Kenapa? Karena ya developer nggak gunakan ini. Jadi nanti kalau misalnya kita ada dapat project kita pakai ID, itu developer lain bingung nih ngapain dia pakai ID. Gitu ya. Kenapa? Karena yang lain tuh semuanya udah pakai yang namanya dia pakai kelas. Kita sok-sok beda gitu. Pakai ID aja. Nah, itu nggak bisa. Ya. Taib. Paham ya terkait kelas ya. Kemudian ya, sekarang kita coding kita ya, kita kerja kita sekarang kita pakai yang namanya eksternal ya, external styling ya. Taib. Nah, tadi kan kita udah buat kelas namanya kontainer 1, kontainer 2 ya. Nah, cara manggil kelasnya itu gimana? Cara manggil kelasnya itu diawali dengan titik ya. Kalau kelas dia titik biasanya, titik nama kelasnya. Ya, titik nama kelasnya, titik kontainer 1. Maksudnya apa? Kita cari di sini. Maksudnya si CSS, ini kalau dari segi algoritma ya. Kalau dari segi algoritmanya, si CSS ya, dia mau nge-styling HTML, file HTML dengan kelas ya, dengan nama kelas kontainer 1. Jadi semua yang di HTML dengan nama kelas kontainer 1 akan ikut ke styling ini. Ya, semua nama kelas nama kelas yang namanya kontainer 1 dia bakal ngikut styling ini. Ya. Hatta ini kontainer 1 di sini, misalnya kita mau buat di sini, misalnya kontainer 1 juga. Kita save. Nah, ini bakal ngikut. Ya. Bakal ngikut semuanya. Ya, semua kelas kontainer 1 ya bakal semua HTML yang punya kelas, yang punya nama kelas kontainer 1 dia bakal ngikut styling ini. Ya. Baik.
Kemudian ada namanya selector. Ya. Misal di sini ada kelas namanya misalnya text 2 ya. Ini juga kelas text 2. Kita save misalnya. Baik. Nah, di sini harusnya kalau kita buat kelas text 2 ya .text 2 ya, harusnya semua di sini yang punya kelas text 2 ya, dia bakal ngikut styling ini. Ya, Ya. Tapi nyatanya di sini nggak ikut. Ini colornya green ya. Color itu warna ini ya. Warna teks ya. Kalau mau ubah warna teks kita pakai color namanya. Ya green. Tapi di sini kenapa jadinya tag H2 itu yang tulisannya belajar CSS ya. Tapi di sini kenapa warnanya hitam dan biru? Kenapa warnanya hitam dan biru? Kenapa dia nggak ngikut ini? Karena kita udah yang namanya gimana ya? Selector itu menyeleksi kelas yang tepat di sini ya. Misalnya ini. Ini maksudnya apa? Kita lihat di sini ya. Di sini kan ada namanya container 1. Maksudnya si CSS nyari ini. Si CSS nyari di file HTML. Siapa yang punya kelas container 1? Ya, kemudian di dalam kelas container 1 dia punya kelas lagi namanya text 2. Nih ya. Kalau di sini kita lihat, oh dia punya kelas container 1 ya. Di dalam container 1 ini dia punya kelas namanya text 2. Oh, berarti yang ini. Nah, jadi kelas ini ya, yang CSS ini di line 26 ini dia ngikutin styling yang ini. Ya, ngikutin styling yang ini. Kenapa? Karena kita udah menyeleksi dia jelek nih bahasa menyeleksi. Bahasa bagusnya ya. Grouping. Bisa grouping bisa atau menandai ya, kita udah nandai dia dengan kelas yang tepat ya. Kalau ini kan teks 2 ini tepat tapi nggak akurat ya. Kenapa? Karena ada yang lebih akurat ketimbang ini, yaitu yang ini ya. Ini kan lebih akurat kan ya, istilahnya dia nge-override. Awalnya kalau ini nggak ada ya, ini kita save, dia jadi hijau. Kenapa? Karena si ini punya kelas text 2. Tapi kenapa kita pakai yang ini, kita save, dia ngubah jadi hitam, nggak ikut yang ini. Kenapa? Karena ini lebih akurat. Dia lebih akurat. Jadi dia nge-override yang ini. Ini masih umum. Ini udah lebih khusus gitu. Ya, ini udah lebih khusus. Istilahnya kalau kita pakai lughah bahasa Arab, ini masih nakirah, ini udah ma'rifah gitu. Ya. Ini udah, kalau ini masih zaidun, kalau ini udah zaidun, salah. Ini rajulun, kalau ini udah ar-rajulu. Ya. Udah lebih ngena gitu. Ya. Paham nih ya? Kalau ini muslimun, ini udah si Ahmad misalnya. Jadi udah lebih detail. Nah, jadi dia si HTML ya ngikut yang lebih detail gitu. Stylingnya. Nah, inilah namanya selector. Ya, ini namanya selector. Ingat ya, jangan lupa, ini paling penting, kalian nanti bingung. Ingat ya, di sini harus ada spasi ya. Kalian nggak bisa kasih gini. Nggak jalan dah. Nah, ini biasanya yang kayak gini. Ini kayak typo gini, setengah mati kita cari ini. Kenapa? Karena dia nggak ngasih tahu yang mana errornya nih. Ini mending masih line 39. Kalau line-nya udah 100, 200 ini bingung nyarinya nih. Jadi makanya teliti, ngoding tuh harus teliti. Ya. Paham nih Bang ya? Terkait selector ya. Istilahnya dia kalau Abang bilang grouping bisa kita menyeleksi secara detail bisa juga gitulah. Intinya
kita membuat dia jadi lebih khusus gitulah. Nah, kita nggak pakai kelas juga bisa. Kenapa? Karena kan ini div. Di dalam div ada teks H2. Kita pakai gini bisa juga sebenarnya. Kita pakai gini bisa juga. Nih. Bisa juga ya. Cuman bagusnya pakai selector class. Taib. Paham nih ya? Ai. Oke. Nomor 5 mau ya. Ada yang tanyakan dari sini nggak? Next. Hah? Cap. Lanjut. Oh, Bang Fadli keluar. Oke, kemudian kemarin kita udah belajar terkait namanya background color ya. Background color ini untuk merubah warna background. Background tuh yang ini ya, ini background. Kemudian ada yang namanya color. Color itu untuk ngerubah warna teks. Ya, untuk ngerubah warna teks. Kemudian kita udah belajar terkait padding kemarin. Padding itu kalau kita inspect misalnya. Ya, padding itu nih, kalau kita lihat hijau-hijau, nih ya. Ini di sini nih. Nah, nih. Nah, padding itu yang mana? Padding itu nih garis ini nih, antara istilahnya jarak di dalam ya, di dalam kotak. Nah, ini nih, padding itu ini dari sini ke sini nih. Ini padding namanya. Ya, ini padding. Padding. Type. Kemudian ada margin. Margin itu yang mana? Margin itu di luar kotak, jarak di luar kotak. Nih, di sini ke atas nih. Nah, ini margin namanya. Ya, itu perbedaan antara padding dan margin. Kemudian kita udah juga pakai namanya shorthand kemarin. Ya, kalau kita mau mengubah semuanya sama-sama 20 pixel, ya kita bisa gunakan gini. Paddingnya semuanya 20 pixel, kita bisa gunakan gini. Atau kita mau ini lagi, ya. Misalnya kalau ada yang mau nulis kayak gini, ini maksudnya adalah ya, ini searah jarum jam. Maksudnya adalah padding atas 20 pixel, kanan 7 pixel, bawah 10 pixel, kiri 5 pixel. Nih ya, kalau membentuk kayak gini. Baik. Kemudian ada lagi, kalau ada yang orang ngodingnya gini, ini maksudnya adalah dia nih atas bawah, kiri kanan. Ya, ini maksudnya adalah atas bawahnya 20 pixel, nih atas bawahnya 20 pixel, kiri kanan 10 pixel. Di sini sama sini 10 pixel. Ya. Atau kalian membuat gini juga, padding top, padding left, padding right, padding bottom dan seterusnya. Membuat gini bisa juga, ya sama aja. Tapi kalau ini kan lebih banyak ya, kita ngebuang 4 line ya, lebih bagus kita gunakan cara gini gitu. Kalau semuanya beda-beda ya. Baik, paham ya? Oke. Kemudian margin tadi ini ya, nih margin tuh dari jarak dari sini ke sini. Ya, dia istilahnya margin itu jarak di luar kotak, ya, jarak di luar kotak. Paham Madli? Perbedaan margin sama padding. Ini apa? Tadi kurang perhatian karena harus keluar masuk. Oke. Jadi ada dua ya, istilahnya padding sama margin ini kita ngebuat jarak lah gitu. Kita ngebuat jarak. Cuman bedanya padding itu jarak di dalam. Ini kan yang merah ini. Ini kan tadi kita buat ada background ya, background color di sini kontainer 1. Kontainer 1 apa crimson? Crimson tuh yang ini. Nah, istilahnya ini maksudnya adalah ini div-nya. Ya kan? Ini div-nya kan. Nah, padding itu jarak di dalam kotak. Itu padding namanya. Kalau kita nih, ini kita komen, ini kita buka komennya, kita save. Nah, itu padding itu jarak dalam kotak. Nih, jarak dalam ini. Dari sini ke sini. Ini kalau mau lebih nampak gini deh. Nah, kita buka nih gini. Nah, ini nampak deh. Nah, padding itu mana? Padding itu jarak dari sini ke sini nih. Ini padding namanya. Oke. Nih, ini padding.
Istilahnya ini kotak kita, di luar nih kotak kita, yang garis ujung hijau ini kotak kita. Nah, padding itu dari sini ke sini, ini padding. Tapi kalau margin dia jarak di luar kotak. Jarak di luar kotak. Nih. Nah, margin itu yang orange. Oke. Ini kotak kita, ini margin. Margin tuh dari sini, ini orange nih. Nah, padding itu yang ini, yang hijau nih. Nih ya. Type. Yang konten kita tuh yang biru. Ini kontennya. Ya. Itu perbedaan margin sama padding. Type. Nah, ada beberapa cara untuk menuliskan padding. Maksud ini kalau ada orang nulis padding 20 pixel, maksudnya paddingnya itu atas bawah kiri kanan itu 20 pixel. Ya. Atas tuh maksudnya ini, jarak dari sini ke sini, sini ke sini, sini ke sini, sini ke sini itu 20 pixel. Ya. Kalau ada orang nulis gini misalnya nih, ada orang nulis gini. Nah, padding 20 pixel, 10 pixel. Maksudnya adalah jarak atas bawah, nih yang kiri ini atas bawah. Ini 10 pixel kiri kanan atau kanan kiri. Itu 10 pixel. Jadi jarak atas bawahnya 20 pixel. Jarak kiri kanannya itu 10 pixel. Maksudnya dari sini, di sini ini ada jarak nih 10 pixel. Nah, di sini juga ada jarak 10 pixel gitu. Ya. Nah, ini namanya shorthand ya. Daripada kalian sebenarnya ada cara lain, kita bisa ngebuat bentuknya gini. Kita mau buat padding top, padding bottom, padding left, padding right, itu bisa juga. Ya. Bisa juga. Cuman ini nggak ngehemat line. Yang harusnya kita bisa pakai satu line, kita di sini ngebuang 4 line. Ya, ngebuang 4 line. Ya. Kalau kita mau buat kayak gini, ya kita mau pakai shorthand, kita bisa gunain gini. Ya, kita bisa gunain gini. Yang ini maksudnya gimana? Ini cara ngelihatnya itu searah jarum jam. 20 pixel ini apa? 20 pixel ini dari atas. Atas 20 pixel, kanan 7 pixel, bawah 10 pixel, kiri 5 pixel. Nah, ini shorthand-nya tuh gini, searah jarum jam. Ya. Kalau ini terkait ini shorthand ini bisa coba dilihat di misalnya kayak W3 Schools dan lain sebagainya. Yang penting sekarang paham dulu apa itu padding, apa itu margin. Nah, kalau untuk tulisan margin sama aja ya. Margin tuh sama kayak padding tulisannya, cuman bedanya yang kayak tadi Ana bilang gitu. Kalau mau buat ini berarti margin top misalnya 20 pixel. Nah, jadi ada top gitu ya. Paham ya, margin ya? Baik. Apa lagi ya? Oke. Kemudian di sini ada yang namanya pixel ya. Pixel itu sebenarnya untuk ukuran ya. Untuk ukuran lah gitu. Kita di dunia developer itu mereka gunakan yang mereka gunakan itu pixel, kemudian RAM, ada EM satu lagi. Ya, pixel, RAM, EM. Apa bedanya? Sebetulnya Ana kalau ditanya apa bedanya, Ana masih kurang tahu cara ngejelasinnya. Kita tanya Mbah ChatGPT aja. Oke, perbedaan pixel, RAM, dan EM. Nah, di sini dikasih tahu. Nah, kalau pixel itu tetap dia. Nilainya itu tetap 300 pixel ya 300 pixel. Ya, kalau RAM itu di sini dijelaskan bahwasanya RAM itu adalah singkatan dari root EM dan berkaitan dengan ukuran font dari elemen root. Elemen root itu dari sini nih, HTML. Ya. Kalau font size-nya di HTML kita ada ngatur misalnya 16 pixel, berarti
Kalau 20 RAM artinya 20 kali 16 pixel. Ya, 20 kali 16 pixel. Nah, itu namanya fungsi RAM gitu. Dia tergantung dengan pengaturan font size kita. Dan juga dia berpengaruh terhadap, misal nih, ada orang kan ya dia nggak gunain ini nih, zoomnya 100%. Ada orang yang paling gunain zoomnya 90% gitu. Kalau pakai pixel dia tetap ya, ini bentuknya tetap 300 pixel. Tapi kalau pakai RAM dia bakal ngikutin. Ya, bakal ngikutin. Kemudian ada namanya EM. EM itu berarti, oh, EM itu parentnya. Parent itu misalnya di sini nih. Ya, di sini ada kita kasih misalnya font size 16 pixel. Ya. Nah, di dalam sini si teks ini kita kasih misalnya font size 2 EM. Maksudnya adalah dia 2 kali 16 pixel. Ya, 2 kali 16 pixel. Ini fungsi EM. Nah, kalau si RAM itu maksudnya, misalnya kita sini punya HTML, kita kasih font size 16 pixel, ya. Nah, misalnya di sini digunakan namanya 2 RAM, misalnya 2 RAM artinya 2 kali 16 pixel dari si HTML ini. Nah, ini lebih enak gitu ya. Jadi kita nggak capek gunakan pixel. Misalnya nih kita tinggal, kalau misalnya mengubahnya kita tinggal mengubah aja di sini gitu. 14 pixel berarti 2 kali 14 pixel. Artinya font size ini yaitu 2 kali 14 yaitu 24 pixel gitu. Paham ya? Terkait pixel, RAM sama EM. Nah, dan yang paling sering orang gunakan itu pixel ya. Orang sering gunakan pixel. Makanya nanti kalau kalian udah istilahnya kuasai CSS, ada orang klien itu biasanya dia minta stylingnya itu perfect pixel. Artinya apa? Kita harus styling sama persis dengan desain yang dibuat oleh si klien kita. Mereka mau gitu, biasanya seringnya gitu. Saya mau perfect pixel. Ya, saya mau perfect pixel. Jadinya apa? Dia mau desain bentuk websitenya itu sama persis dengan desain dia. Jarak antara anak kasih contoh gini. Anak punya desain di sini. Misalnya punya desain di sini. Nah, perfect pixel itu gimana? Perfect pixel itu misalnya jarak dari sini, kalau di sini ya di HTML di desain tuh biasanya kasih tahu jarak dari sini ke sini itu berapa. Oh, ini 61 pixel, di sini bawah ini 69 pixel. Nah, jarak-jarak ini tuh harus tepat, harus akurat gitu, nggak boleh beda. Kayak jarak dari sini ke sini 107 pixel. Nah, itu namanya perfect pixel. Nah, kebanyakan klien itu maunya gitu, tapi ada juga yang klien yang dia yang penting mirip aja dengan desainnya gitu. Nggak mesti pakai pixel gitu, nggak mesti harus perfect pixel. Ya. Dan biasanya klien yang perfect pixel dia punya desain untuk website, dia punya desain untuk apa namanya, untuk mobile, dia punya desain untuk apa satu lagi tablet gitu. Ini dia punya 3 desain gitu. Tapi bisa bedain ya, pixel, perfect pixel, pixel, RAM sama EM. Tapi kemudian sekarang coba kita coba styling ya. Kita coba nge-styling. Karena coba pilih desain, jangan pakai nerd central ini. Oh, salah, prototype ya.
Oh ini dia. Coba kita sekarang kita nyoba desain. Kita coba nge-styling misalnya button ya. Misalnya kita coba styling button. Nah, di sini klien Nana ya ada ngasih bentuk-bentuk button. Misalnya kita mau ngebuat button bentuk kayak gini. Ini hiraukan dulu ini ya gambarnya ya. Hiraukan dulu gambarnya. Yang kita butuh buttonnya ya sama tulisannya. Ya, sekarang kita coba nge-styling bentuk kayak gini. Pertama kita buat file HTML baru, misalnya button.html ya, button.html ya. Kemudian jangan lupa pakai yang namanya tanda petik ya. Ini kemudian kita buat di sini button ya, button misalnya. Kita mau nge-styling button. Kita save. Kemudian kita buat file CSS baru, namanya misalnya button.css. Ya. Ya, kemudian karena kita pakai eksternal ya, di sini jadinya kita kasih link ya. Kita kasih referensi. Refnya itu style sheet. Ya, refnya style sheet dan satu lagi href. Hrefnya itu maksudnya filenya ya, /button.css. Kemudian tutup, jangan lupa ditutup. Betul nggak sih? Kok bukan referensi ya, rel ya, maksudnya relasi ya. Ya, kita save. Kemudian jangan lupa open with live server. Ini masih kosong ya. Nah, untuk button kita pakai namanya tag, namanya button. Tag button. Nah, di sini tulisannya apa? Button text ya. Tulisannya button text. Kita save. Nah, jadinya gini. Ya, jadinya gini. Ya, kalau nggak ngerti langsung di ini ya, ditanya ya. Langsung ditanya kalau nggak paham. Kemudian caranya apa? Caranya kemudian kita buat namanya kelas. Kita pakai kelas, misalnya kelasnya namanya kita buat kelas button. Ya, kita save ya. Kemudian kita pergi ke file CSS kita. Kita buat titik button. Ya, jangan lupa tutup kurung. Buka kurung kurawal sama tutup kurung kurawal ya. Di sini kita lihat ya, yang paling ini dulu yaitu adalah backgroundnya ya. Di sini backgroundnya warnanya di sini ada dikasih tahu nih. Nah, backgroundnya warnanya ini. Jadi kita bisa pakai namanya background color. Warnanya apa? Warnanya ini. Ya, kita ini aja nih. Nih, kita copy, kita ini. Nah, ini kita save. Nah, background colornya langsung berubah nih. Ya, sesuai dengan warna ini. Kemudian di sini ya, ingat kemarin ada namanya padding ya. Padding itu apa? Jarak di dalam ya. Kita lihat di sini berapa sih paddingnya. Tinggal kita klik ini, kemudian kita kesini nih. Kita lihat, paddingnya ternyata 8 pixel. Ya, kiri ke atas bawahnya itu 8 pixel. Kita buat di sini padding. Ya. Berarti kiri kanan atas, kalau misalnya kita buat atas bawahnya ya. Atas bawahnya 8 pixel, kiri kanannya di sini dibuat kita bisa buat 36 aja, ngikutin ini. Berarti gimana tadi caranya? Atas bawah tuh ini ya, 8 pixel, 36 pixel. Kita save. Nah, jadinya gini. Ya, sudah mulai mendekati kan? Kemudian apa lagi yang beda dari sini? Oh ya, kita lihat di sini ada namanya tulisannya. Di sini tulisannya warna putih, di sini warnanya hitam. Untuk tulisan apa? Pakai color white. Kita save. Ya, udah mulai mirip ya. Apalagi yang beda? Di sini agak melengkung sedikit. Tapi di sini kita pakai kotak gitu. Nah, di sini untuk ngebuat ini melengkung ada namanya border radius. Ya, di sini dikasih tahu border radiusnya 8 pixel. Ya, kita pakai di sini namanya border radius, yaitu 8 pixel. Kita save, udah bentuk gini. Nah, udah mulai sedikit mirip ya.
Taib. Nah, di button ini ada namanya border. Ya, misalnya kita mau border none. Nah, border itu apa? Border itu garis luar ya. Kalau ini ada garis luar dari sini nih. Ini kan nampak ya perbedaannya ya. Kalau Anda buat none, artinya kita buat dia nggak usah pakai garis luar. Ya. Paham ya apa itu border ya? Misalnya karena kasih border misalnya solid. Solid itu maksudnya garisnya garis ini ya, garis lurus nggak putus-putus. Kemudian 2 pixel. 2 pixel itu ukurannya ya, lebarnya. Kemudian warnanya, misalnya Anda kasih warnanya crimson misalnya. Anda save. Nah, ini namanya border ya. Nampak ya? Nampak. Nah, ini dekatin lagi. Nah, ini namanya border nih. Ya. CSS tuh kayak gini cara belajarnya. Jadi kalian harus tahu, oh ini kenapa orang tulis border. Nah, maksud border tuh ini di luar ini. Garis luar ini namanya border. Nah, kadang ada orang yang dia pakai styling pakai border gitu. Nah, ini nih kayak gini nih contohnya nih. Nih. Nanti Ana pengen kalian buat tugas untuk nge-styling nih ya, ini. Cuman Ana kasih tahu ini dulu. Toib. Ya, tahu ya fungsi border ya. Jadi sekarang kita buat border. Kita pakai dulu border none. Border none itu maksudnya kita buat dia jadi nggak ada border, atau boleh pakai 0 pixel bisa juga, sama aja ya. 0 pixel atau none sama. Ya. Kita lihat di sini udah sama ya. Udah sama ya. Kemudian seharusnya di sini ada namanya font weight. Font weight itu apa? Font weight itu jenis gimana ya? Font weight itu kalian tahu nggak sih bold? Tahu nggak bold? Kalau di ini Tebal. ya, kalau di apa? Di Word Microsoft Office. ya. Kalau di Word kan ada bold ya. Ada semi bold. Nah, itu namanya font weight atau ketebalan fontnya. Nah, ini bold, jadi lebih tebal ya bentuknya ya. Nah, kalau di sini, kalau di HTML CSS dia pakai pakai ini. Dia ukurannya ada 100 gitu. Nah, ini perbedaan ya, 100, 200, 300 gitu. 400 ya. 500 makin beda gitu. 600 gitu. 700 ya, dan lain sebagainya. Dia sampai ini sampai 900 ya. Atau kalau mau kasih tulisan kalian pakai bold, bolder dan lain sebagainya. Tapi bentar, nggak bisa ya, kita pakai ini aja nih, 100, 200, 300 sampai 900. Caranya kalian lihat aja di sini. Oh, ini pakai 500. Berarti kita kasih di sini font weight-nya 500. Kemudian kita save. Nah, jadi gini. Nah, kalau kita lihat ini udah mirip. Nah, ini udah mirip. Ya. Ini udah mirip. Ada lagi namanya width. Width itu besar fontnya, besar font, besar buttonnya. Nah, di sini kalau kita lihat width-nya 136 pixel. Kita bisa buat di sini width 136 pixel. Width itu panjang ya. Height itu lebarnya di sini 34 pixel. Ya, 34 pixel. Kita save ya. Jadinya gini. Nah, kenapa tiba-tiba button yang jadi ke bawah? Itu karena kenapa tulisannya jadi ke bawah? Karena kita pakai paddingnya terlalu besar di sini. Padding kiri kanannya ini 36 pixel. Nah, sebenarnya ya, kalau button kita jangan pakai padding kiri kanan yang terlalu besar. Kita bisa pakai padding sama dengan yang atas saja, 8 pixel. Save. Gitu. Nah, kita sebenarnya bisa pakai, kadang ada kondisi teksnya ini nggak ke tengah. Kita bisa pakai yang namanya text align. Text align itu ngebuat
teksnya gitu. Misalnya center, kita mau buat teksnya di left, di kiri, ya. Kita mau buat teksnya right, itu pindah ke kanan, ya. Kita buat ke center. Nah ini harusnya ini dengan styling kayak gini, ini udah sama dengan desain yang ini, ya. Jadi kalian hiraukan dulu gambar ini ya. Gimana cara nampilin masukin gambar itu nanti aja. Penting kalian pahami itu ini dulu nih. Ya kalau kita lihat di sini harusnya ini udah sama dengan ini. Kenapa tiba-tiba nampak beda? Karena kita nggak pakai jenis font yang sama ya dengan dia. Dia di sini pakai fontnya Inter. Kita di sini pakai fontnya di sini kita pakai font Arial ya. Nih jenis font kita di sini namanya default dari HTML mereka pakai Arial. Ya di sini lihat nih. Cara ngelihatnya tuh dari sini bisa nih. Nah ini nih, font 13.33333 pixel Arial. Ya, Arial. Oh ya, ada yang kelupaan. Ada satu lagi namanya font size. Ya, font size. Font size itu apa? Ukuran font kita. Kita lihat di sini ukuran fontnya dia pakai 12 pixel. Ya, kita pakai di sini font size 12 pixel. Kita save. Nah, Taib. Jadinya ini bentuknya udah sama dengan desainnya. Taib. Ada yang tanyakan di sini? Kalau kita lihat ini dengan ini harusnya udah sama. Ya, ini dengan ini harusnya udah sama. Ada yang tanyakan? Halo, halo. Tes, tes. Halo, halo, halo. Halo. Halo, halo. Halo. Coba lihatkan ini ya HTML-nya. HTML-nya cuma gini doang. Satu line doang nih. Nih. Abang ngambil contohnya tadi itu dari mana, Bang? Dari klien abang, desain klien abang buat. Nanti abang mau kalian, anak mau ya kalian coba nge-styling ini. Ya 1, 2, 3, 4, 5. Apa tuh? 1, 2, 3, 4, 5 ini. Nanti anak bagi ini ya. Oke. Gas. Duplicate to your draft. Duplicating. Oke, udah anak duplicate. Nah, anak bagi ke WhatsApp ya. Atau ke sini, ke chat ini. Ke chat apa? Nah, coba tuh kalian buka tuh Figma-nya. Di chat Skype ya. Nah, itu kalian buka, kalian dekatin. Ya. Di situ nih, di sini nih, ke sini dulu ya. Ke sebelah kiri ada namanya buttons. Kalian klik buttons. Nah, itu. Nah, mau coba kalian styling 1, 2, 3, 4, 5. Ya, 5 ini aja. 5 ini. Oke. Ya. Berarti itu kalau misalnya kan 1, 2, 3, 4, 5 itu berarti ada main margin juga kita kan? Kalau kalian mau buat atas bawah gini ya pakai margin bisa, pakai margin. Oke. Tapi ingat ya, kalau mau buat 5 gini langsung berarti
harus bedain kelasnya. Kalau ini kenapa terlihat mudah karena cuma satu ya. Kalau Anda mengubah lain misalnya nih. Nah, ini kan button. Berarti kalian buat sini button 1 misalnya, di sini button 2. Ini button 1 misalnya ya. Ini misal aja nih. Di sini button 2 misalnya colornya apa? Anda mau kasih crimson misalnya. Save. Anda save. Nah, gini. Ya. Gini. Ini kenapa kiri kanan? Kalau mau buat atas bawah berarti kalian harus kasih wrapper. Kalian kasih pembungkus di sini pakai div. Ini div. Oke. Ingat atas bawah. Biar jauh gimana? Biar jauh berarti di sini kalian harus kasih kelas. Namanya apa gitu? Misalnya container. Container misalnya. Nah, ini sama-sama ya. Misalnya kontainer ini fungsinya apa? Untuk ngasih ini aja, ngasih margin gitu. Ya, kita kasih aja kontainer. Kita kasih margin biar ini margin top aja ya, margin atas. Margin atasnya misalnya 20 pixel. Kita save. Nah, jadinya gini. Ya. Paham ya? Tadi enak kayaknya loss, hilang sinyal tadi ya. Baik, ada satu lagi ya. Ini biar kalian nggak bingung nih. Ini aja nih, yang bagian sini nih. Yang bagian sini kita lihat. Ini backgroundnya warna apa? Warna putih. Tapi di sini ada garis-garis warna biru. Berarti kita pakai apa di sini kira-kira? Border aja. Ya, berarti kita mau pakai background colornya white. Ya, kita pakai background colornya white. Tapi kita kasih bordernya warna biru. Birunya tuh biru sama-sama kayak ini nih. Ini. Ya. Berarti gini, kita save ya. Tapi ingat ini tulisannya warna biru, berarti tulisannya kita ubah jadi warna biru. Kita save. Nah, udah sama harusnya. Ini kalau terlalu besar di sini cara ngelihatnya ya. Cara ngelihatnya kalian ini aja, kalian klik. Nah, di sini di samping ada nih semua stylingnya nih. Nih, klik 2 kali atau klik double klik bisa juga. Double klik. Bentar. Kok jadi gini ya? Nah, di sini ada nih bordernya 1 pixel. Berarti kalian di sini jangan 2 pixel, 1 pixel. Kita save. Nah, gini. Ya. Cara mau tahu nih, cara mau tahu berapa marginnya gini caranya ya. Caranya klik teksnya, misalnya di teks nih. Kalian mau tahu nih berapa panjang lebar dari sini ke sini dan bawah. Kalau ini kalau di Mac klik teksnya, kemudian di ke sini klik options, di hold. Nah, itu langsung muncul tulisannya. Berapa pixel gini. Kalau di Windows berarti pakai ALT kayaknya. ALT ya. Nah, ini nih, kalian klik aja. Kalian hold, kalian tahan. Nih, kalian kemudian kursornya arahin ke situ. Mau lihat berapa jarak dari mana ke mana gitu. Dari sini berarti ini. Oh, ini jaraknya adalah 8 pixel. Berarti kalian bisa buat di sini paddingnya 8 pixel gitu. Paham ya? Oke. Paham semuanya nih? Jadi ini kasih tugas ya. Tugasnya coba styling ini. Styling yang ini nih. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau mau coba lebih ya di bawah ada lagi nih. 6. Nih ada lagi nih. Ini ada lagi, ini ada lagi. Nah, coba aja. Ya, sekarang nanya, dari sini, dari kayak background color, padding color, border radio dan lain sebagainya, ada yang nggak paham nggak dari sini nih, dari tulisan-tulisan ini? Misalnya apa itu text align gitu misalnya. Text align tuh posisinya. Ya, text position istilahnya. Align text. Kalau kita di Word kan ada tuh. Kalau Ctrl J berarti dia ke bukan. Tulisannya lah, buat tulisannya ke tengah. Untuk kita buat tulisannya ke kiri, ya. Mau buat tulisannya ke kanan. Nah, itu text align namanya. Ya.
Dan tips satu lagi, kalau kalian bingung nih gimana cara stylingnya, itu googling ya. Karena memang CSS tuh banyak nih. Ini banyak nih, nggak ini cuman ini aja. Ya, nggak cuman ini aja, ada lain. Ya. Mungkin hari ini itu dulu yang kita pelajari. Besok kita bakal masuk ke yang paling penting. Itu namanya display. Nah, display ini yang paling sering dipakai nih. Display. Kemudian position. Position ini sering juga dipakai tergantung desainnya. Biasanya kalau contoh desain rumit itu kayak Afwan, ini di tempat Anda nggak muncul gambar share screen ya? muncul bang ya. Ntar ini lagi ya. Ulang lagi, share screen lagi. Udah muncul sekarang bang. Oke. Nah, contoh-contoh desain yang rumit itu kayak dia yang biasanya dia kayak punya background gitu. Nah, itu kita pakai position. Contohnya di bagian, nah ini nih. Di bagian, nah kayak di bagian gini nih. Nah ini nih, ini ada gambar di sini ada gambar lagi. Nah ini pakai position namanya nanti. Ya pakai position. Semacam Word ya. Nggak semacam Word, ini lebih rumit lagi. Position ini sebenarnya yang paling rumit lah. Ini kayak gini nih, ada gambar di tengah-tengah sini gitu. Ini kita nggak bisa cuman gitu, kita harus kita harus ngatur posisi dia gitu. Tapi penting tahu ya. Oh ya Bang Fadli, tadi nggak kelihatan ya. Contoh, Ana kasih tugas ini Bang ya. Ini coba nge-styling ini aja nih. 1, 2, 3, 4, 5. Ini aja dulu. Tapi kalau mau lebih boleh ke bawah ini gitu. Ke bawah ini ada lagi nih. Ya. Atau mau coba lain, mau coba gini bisa juga. Ini yang ini. Ya. Banyak nih contohnya nih. Dibuatin sama dia emang. Ya, di ininya ini ya. Kalian lihat ke samping kiri ini ada namanya buttons. Nah, nih buttons ini nih. Ya, di buttons sini, jangan ke sini. Biasanya kalau awal buka tuh munculnya dari sini nih. Components library. Ya, berarti kita munculnya ke sini nih, di button sini. Type. Linearnya kan ya. Misalnya dari tulisan-tulisan ini apa itu ini, apa itu font weight, apa itu border radius. Paham ya? Mau ini dulu. Mana ini aja ya. Codingannya ada bagi ya. Ini juga nih. Atau lihat di chatnya. Type. Mungkin ini dulu ya yang bisa Anda sampaikan. Ya, coba ininya nih. Ya, lebih dan kurang mohon maaf. Kita tutup doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.